wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk IBC terutama eh, Kesma, terus Aksa juga udah invite untuk iLearn UTS Makroekonomi 1 gitu. Sorry banget baru bisa malam ya dan minggu lagi gitu. Nah, jadi makasih teman-teman semuanya udah join. Gue akan mulai untuk UTS makroekonomi, belajar makroekonomi buat UTS. Oke. Nanti kalau mungkin di tengah-tengah ada yang tanya, langsung unmute aja guys, karena kan aku nggak bisa lihat ini ya chatnya gitu. Oke, jadi kita akan belajar makroekonomi satu. Pertama, kita belajar dulu intronya dari makroekonomi satu. Sebenarnya makroekonomi satu tuh apa ya, kayak lanjutan dari PE 2 lebih tepatnya, lebih advance gitu. Kalau misalnya mikro satu kan lebih ke PS satu gitu, dan makroekonomi satu tuh lebih banyak teori, jadi kayak apa gue sangat suggest untuk kalian tuh banyak baca Blanchard terus PPT dosen, karena gimana ya, kayak segimanapun kalian mungkin ngehafal atau teori grafnya gimana gimana, tapi kalau misalnya kalian nggak paham tuh akan sama aja. Jadi kayak kalian harus baca gitu, lebih banyak baca sampai paham gitu. Habis itu di lanjutannya itu kita belajar gimana dalam jangka pendek, terus habis itu medium run, terakhir di long run-nya. Tuh. Nah, apa sih sebenarnya makroekonomi? Jadi kalau makroekonomi secara keseluruhan tuh nanti kita tuh akan belajar tentang output atau GDP. Nah, GDP mungkin kan kalian juga udah apa ya, eh, nggak asing lagi gitu. Maksudnya sering banget ketemu sama GDP semenjak di FA ini gitu. Nah, GDP itu ada beberapa tingkatan juga. Ada by expenditure side, terus ada income side, sama ada production side. Jadi kalau expenditure side ya si plus CIGX min M atau NX, terus ini wage, interest, gitu, rent, gitu-gitu. Nah, ini kalian kalian juga ini basic di pengantar ekonomi, jadi harusnya udah di luar kepala lah ya untuk yang ini gitu. Nah, ini untuk production side itu berarti output dari output satu, output 2 tambah output 3 dan seterusnya. Itu. Nah, terus yang ditambah lagi itu apa sih sebenarnya di makroekonomi satu ini, apa yang membedakan untuk di pengantar ekonomi sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita tuh akan belajar lebih dalam lagi. Jadi benar-benar kayak short run itu kita deep into gitu, medium run juga. Nah, nanti di makro 2 tuh lebih turunan-turunannya lagi gitu. Tapi kalau sekarang kayak surface-nya tapi lebih dalam dari PE gitu. Jadi ini short run sama medium run itu kita dia itu lebih ngelihat tiga hal. Pertama ada inflation, terus growth of output, terus unemployment. Nanti di sini kalian ada ketemu Phillips curve, terus ada open slow, terus demand pada umumnya itu. Nah, untuk long run itu lebih ngelihat saving sama capital. Jadi kalau kita urutin, jadi dari short run itu lebih ke comparative stock, terus medium run itu including the trend implication, terus terakhir yang long run itu include teknologinya atau A-nya gitu. Jadi kita ngukur berapa berapa effect kalau misalnya teknologinya tuh input gitu. Jadi itu di long run-nya. Makanya dia lebih ke saving dan capital. Oke. Nah, oke, langsung aja sih di short run. Jadi untuk materinya, seperti yang gue bilang tadi, kalian harus tetap lebih banyak baca sendiri, karena sebenarnya nanti soal-soalnya tuh lebih ke theoretical, jelasin, terus jadi hitungannya tuh lebih dikit gitu, nggak yang apa ya, semathematical mikro satu, dan pokoknya yang matematika-matematika itu, jadi lebih kayak nguji pemahaman kalian terhadap makroekonomi gitu ya, ekonomi secara luas, terus habis itu graph gitu-gitu. Jadi kan tetap harus baca. Nah, karena waktu kita yang terbatas, jadi gue kan nggak bisa review yang benar-benar materi full banyak, karena soalnya pun panjang ya. Jadi apa, untuk materi gue review kayak sebagian apa yang menjadi apa backbones, atau kayak review segaris besarnya gitu, yang mungkin bisa nanti ngedirect kalian untuk belajar lebih lanjut lagi gitu. Nah, untuk di short run, kalian harus ingat kalau misalnya di makroekonomi, goods market itu di implikasinya adalah Y sama dengan C ditambah, C, di mana C itu meliputi Y min T, terus ditambah sama I investmentnya,
yang meliputi Y sama interest rate, terus ditambah government. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat lagi, Y itu berarti hubungannya memiliki positive impact, terus positive relation, terus untuk tax sendiri dia negative relation, jadi berkebalikan. Terus habis itu kalau Y-nya investment itu dia positif, terus interest rate dia negatif. Nah, investment ini meliputi physical investment seperti building, mesin gitu-gitu. Jadi yang ada nilai fisiknya. Oke, nah terus abis itu dari sini kita bisa juga menemukan persamaan yang lain. Jadi Y kalau di closed economy kan kita tahu itu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G. Terus berarti kita bisa dapat Y sama dengan C0 ditambah sama CI yang tadi ya. Yang tadi itu kita masukin ditambah G. Nah, dari sini kita turunin, sampai kita dapat kalau Y itu fungsi turunannya adalah 1/1 min CI CI dikali dalam kurung C0 min CIT ditambah investment ditambah government gitu. Terus abis itu, nah apa koneksinya sama IS di kurvanya? Jadi ini ada kurva yang bakal sering keluar nanti kan ISLM, terus abis itu biasanya kalau di soal-soal tuh ISLM, terus abis itu Philip curve. Nah pokoknya kalian nurunin dari kurva-kurva itu gitu. Terus tapi dengan case-case yang diganti-ganti. Jadi sebenarnya tuh ya kurvanya ya IS, LM, money supply, bla bla bla, tapi case-nya aja yang diganti-ganti. Jadi tergantung teoretikalnya itu gimana gitu. Nah, misalnya di sini ada case ketika interest rate-nya itu turun. Jadi ketika interest rate turun, maka investment itu akan naik. Nah, kalau investment akan naik, maka si kurva Z ini atau kurva demand-nya itu akan ikut naik juga. Jadi ini pertama production itu selalu bentuknya itu dia 45 derajat ya dari si kurvanya, upward sloping itu kurva productionnya. Terus habis itu ini kurva yang ZZ atau demand curve-nya. Tadi kan kita tahu kalau misalnya investment naik maka ZZ ini akan naik juga, ikut naik gitu. Jadi ini geser ke atas kayak gini. Nah, jadi dari kurva ini kita tahu ini kan initial condition-nya, terus ini naik, geser ke kanan jadi posisinya sekarang di sini kan. Nah, berarti dari sini Y-nya atau output-nya itu ikut naik juga gitu. Nah, ini jadi dia akan naik sebesar ini, kayak gitu. Nah, kalau diturunin, ini ke kurva IS-nya, tadi kan Y-nya itu naik. Nah, terus interest interest rate-nya itu akan turun. Jadi jadilah si kurva IS-nya dia downward sloping gitu. Terus oke. Okay. Lanjut lagi, jadi di sini itu, di short run itu ada yang namanya paradox of saving, di mana kalau misalnya saving naik, sebenarnya kan GDP harusnya naik kan. Tapi paradoksnya adalah ketika saving naik, maka orang kan cenderung untuk menyimpan uangnya daripada mengkonsumsikannya kan. Jadi mending disimpan aja duitnya gitu daripada dikonsumsi untuk beli apa gitu. Jadi consumption akhirnya turun. Nah, kita kan tahu consumption itu part of GDP gitu. Jadi ketika consumption turun, maka Y itu akan turun. Tapi ini in the short run ya, in the short run. Jadi karena itulah gitu ya adanya paradoks. Jadi di short run itu si savings ini tuh meskipun naik dia memang secara biasa ya udah GDP bisa naik. Tapi ada paradoks di mana ketika savings naik konsumsi turun maka Y juga akan turun gitu dari sini ini, dari persamaan ini. Nah, tapi in the long run itu dia akan tetap balik lagi ke posisi yang biasanya, yaitu ketika saving naik, maka delta capital itu akan naik sehingga Y-nya atau output-nya itu tetap akan naik, tapi in the long run. Jadi in the long run itu there is no paradox lagi gitu. Oke. Okay? Nah, terus setelah itu hubungan savings and investment. Jadi tadi kita tahu kalau misalnya di closed economy, Y sama dengan C plus investment plus government. Nah, terus kita kan tahu tadi kan ada yang di function awal sendiri ada tax kan. Jadi kita bisa bikin juga kalau kita sama-sama kurangi kedua ruasnya dengan tax. Jadi Y min T sama dengan C plus I plus G juga dikurangi T. Terus kita sederhanain jadi Y min C min T ditambah T min G
sama dengan I. Jadi kita keluarin keluarin I-nya, terus habis itu nah di sini kita dapat rumus savings. Jadi ini tuh private savings, ini public savings. Jadi ini uh, bisa jadi rumus savings. Nah, sama dengan investment. Jadi dari sini kita tahu bahwa savings itu berhubungan dengan investment. Savings is equal to investment gitu. Nah, terus abis itu ada money market. Money market itu ketika money demand sama dengan money supply. Nah, money demand itu bisa dari M per P, di mana si money supply ini itu berhubungan sama Y dikali return dari financial investment juga. Jadi dari sini kalian bisa turunin dari money demand sama dengan si money supply-nya. Tuh. Terus abis itu connection with LM-nya. Jadi ketika ini sekarang misalnya case-nya adalah Y-nya atau output-nya itu naik gitu. Ketika Y naik, maka money demand itu akan naik juga. Nah, jadi kalau money demand naik, maka dia geser ke kanan kan. Jadi ini geser, ini yang baru. Dari situ maka ini interest rate juga akan naik. Jadi kan ini titik awal. Nah, ini titik yang baru. Jadi dari sini ke sini maka akan naik. Maka dari itu kalau misalnya dia ditarik ke LM, jadinya kurva LM-nya ini outputnya ikut naik. Karena apa? Karena interest rate-nya kan tadi naik. Jadi dari sini, terus dia naik ke sini. Kalian tinggal hubungin aja gini. Nah, ini terbentuklah kurva LM, terus berarti outputnya atau Y-nya itu geser geser ke kanan atau naik. Tuh. Nah, terus yang ke-8 ada namanya liquidity trap, di mana liquidity trap ini berhubungan dengan zero lower bound. Jadi si bank ini tuh udah nggak bisa lagi untuk nurunin interest rate-nya. Jadi dia kayak udah nggak bisa lah mengeluarkan peraturan itu. Jadi udah mentok gitu ya. Jadi makanya interest rate-nya udah mentok di nol ini. Jadi udah kayak nggak bisa lagi. Jadi ya udah akhirnya dia ada namanya liquidity trap. Jadi udah nggak bisa pakai kebijakan moneter yang biasanya gitu. Nanti ada yang namanya unconventional policy. Jadi udah nggak pakai di mana dia itu nurunin si MD interest rate-nya lagi ini karena jadi MD-nya udah mentok-mentok di sini udah nol gitu atau zero lower bound. Itu namanya liquidity trap yang disebabkan oleh zero lower bound. Oke, terus ini masih di short run. Jadi lanjutnya ada equilibrium in short run. Ini yang ISLM ya. Jadi IS itu kita bisa rumusnya bukan. Equality-nya adalah Y sama dengan C, di mana C itu Y min ya including Y min T, terus ditambah I yang including Y sama I, terus ditambah government. Nah, ini di awal tadi ya, yang kita tulis, jadi sama. Terus LM-nya itu dia I, ini tuh ibar tuh maksudnya dia target, jadi kayak targetnya bukan hanya I biasa, tapi targeting gitu. Jadi inflationary dia targeting berapa. Nah, kalau policies yang biasanya muncul, pertama ada kita tahu fiskal itu bisa biasa dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dibedakan jadi dua, contractionary atau consolidation biasanya uh, nurunin si government spending ataupun naikin si tax-nya. Terus ada expansionary itu naikin si government spending atau nurunin tax-nya. Terus kedua ada monetary dilakukan oleh Bank Indonesia, terdiri dari dua juga, contractionary itu naikin interest rate, terus expansionary nurunin interest rate. Nah, contoh case satunya adalah ketika terjadi bad political issue. Jadi misalnya di government ini tuh pemerintah lagi kacau gitu ya. Nah, itu pasti kan bad political issue. Maka investment itu pasti akan turun kan, karena orang jadi takut nge-invest ke negara yang lagi carut marut itu gitu. Jadi investment turun. Ketika investment turun, tadi yang awal tadi kita tahu kalau IS akan geser ke kiri. Jadi IS geser ke kiri, maka dari titik A itu ke titik B. Nah, jadi dari titik A ke titik B, outputnya akan berkurang. Jadi Y-nya juga geser ke kiri. Jadi equilibriumnya sekarang di kiri, gitu. Terus case kedua, misalnya ada economic recession. Misalnya waktu itu pas pandemi ya. Nah, resesi itu mengakibatkan
outputnya itu berkurang. Jadi karena orang-orang tuh cenderung konsumsinya kurang juga, jadi outputnya tuh akan kurang. Jadi Y itu kurang dari Y naturalnya atau Y yang seharusnya gitu ya. Karena ya konsumsi kurang, investment kurang, government spending juga turun gitu. Nah, kalau kayak gini berarti pasti kurva IS-nya geser ke kiri. Nah, sama juga berarti titik inisialnya yang A geser ke kiri jadi ke B, jadi outputnya adalah berkurang juga gitu. Outputnya geser juga ke kiri. Nah, terus apa sih kebijakan yang bisa mengatasi resesi tadi? Pertama bisa fiskal aja. Nah, fiskal aja berarti biar mendorong gitu orang-orang konsum gitu bisa government spending-nya dinaikin dengan subsidi, terus bantuan bla 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 gitu kan. Terus bisa juga dengan debt-nya itu dinaikin. Nah, pokoknya debt atau GDP naik, terus kreditnya itu kredit rating negaranya tuh dikurangin. Terus yang kedua adalah moneter saja bisa interest rate-nya dikurangin. Terus uh, akhirnya tapi ya kayak gitu akhirnya kalau misalnya terus-terus interest dikurangi ya akan zero lower bound terus akhirnya liquidity trap gitu jadi ya interest rate-nya dikurangin tapi yang nggak terus-menerus bisa terus dikurangi karena nanti bisa liquidity trap atau juga bisa menggunakan mixed policy itu reduce risk jadi nggak moneter aja karena ya tadi moneter aja tuh too risky ya karena nanti bisa liquidity trap jadi bisa gabungin sama fiskal misalnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang case ketiga, ketika mixed policy tadi. Jadi, mengatasi resesi dengan kebijakan moneter dan fiskal ekspansif. Jadi, misalnya dia itu inisialnya kan dia di titik si A ini kan. Terus ada kebijakan fiskal di mana G-nya tuh naik, terus tax-nya turun gitu. Nah, maka dari itu IS itu akan geser ke kanan gitu karena dia akan meningkatkan si orang-orang ini untuk beli sesuatu kan. Jadi kayak IS-nya itu akan lebih baik gitu. Jadi dari sisi B terus dia ke C ini. Jadi outputnya itu naik dari Y1 ke Y2. Oke. Terus abis itu monetary-nya terus interest interest rate-nya itu dikurangi, maka LM itu akan turun di sini tuh. Jadi akhirnya dari titik C ini dia ke titik D back to YN-nya. Oke, jadi awalnya sorry, jadi awalnya kita ke inisialnya dulu A, terus abis itu A ini itu karena G turun kan tadi karena si resesi itu ya. Jadi IS ini geser ke kanan ke kiri ke B ini inisialnya ini Y1 harusnya kan Y yang apa ya Y yang oke gitu ya yang diharuskan tuh si YN ini atau Y natural ini terus habis itu karena ada resesi tadi turun sampai B terus akhirnya pemerintah eh, mengeluarkan policy, fiscal policy dengan menaikkan government spending atau tax-nya dikurangi, akhirnya IS itu bisa geser ke kanan dari B ke C. Nah, terus kan ini tadi mixed policy, berarti habis fiscal policy, pemerintah menerapkan monetary policy, di mana interest rate itu dikurangi. Nah, interest rate dikurangi, jadi LM-nya itu dia geser ke bawah sini. Oke. Sampai dari titik C ini akhirnya dia bisa ke titik balik lagi ke titik D atau A sama aja. Jadi balik lagi ke Y yang normal gitu. Back to YN. Jadi itu yang mixed policy. Nah, ini adalah versi SLM yang lebih panjang. Jadi kalau yang lebih panjang itu apa ya, including tadi kan kita cuma eh I ya, Y, I, terus ini juga IBAN. Nah, kalau dari extended ini, itu masukin risk premium atau yang X ini, jadi dia cover risk default-nya, risk premium dari saham, obligasi, dan lain-lain itu. Terus abis itu ada asumsi di mana eh, nilai inflasi expected
itu sama dengan 0, terus di mana I itu sama dengan R. Menggunakan R karena sudah menghilangkan efek inflasinya. Jadi kalau extended-nya itu karena efek inflasinya udah hilang, jadi dia pakai R gitu. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi risk premium? Pertama, probabilitas default. Jadi ketika X naik, maka investasi naik, terus kebalikannya. X naik, maka investasi akan turun, IS akan geser ke kiri. Terus habis itu perilaku dari lendernya, jadi kalau misalnya dia uh, lebih lebih risk taker gitu-gitu, maka X itu akan naik, terus habis itu I-nya itu akan turun, IS-nya akan geser ke kiri. Terus kondisi dari politiknya, kalau buruk berarti ya X dia akan naik, terus investment akan turun, turun IS akan geser ke kiri. Nah, sekarang ke medium run. Nah, kalau medium run, jadi di sini kita ngelihat yang namanya labor market gitu. Nah, biasanya asumsinya adalah full employment di mana inflasi itu sama dengan nol, terus price itu sama dengan price expected, terus dia natural output atau YN, terus natural unemployment atau UN. Terus habis itu dia itu ada beberapa asumsi ya. Jadi di sini bisa asumsinya A itu sama dengan K sama dengan satu. Jadi konstan. Jadi teknologi di sini di medium tuh belum dimasukin. Jadi teknologi capital itu dimasukin baru di long run. Jadi A, K itu konstan. Terus habis itu Y sama dengan N di mana output sama dengan labor gitu. Nah, ini equilibriumnya wage per P-nya ini dia unemployment unemployment yang natural. Terus habis itu kita bisa ini satu ini dari rumus yang ini 1/1 plus M ini yang PS terus habis itu yang WS ini nah dia itu karena dia equilibrium jadi dia ketemu di titik ini gitu jadi ini titik equilibriumnya ketika PS sama dengan si WS-nya. Nah, terus abis itu, nah ini juga yang sering keluar itu ISLM sama Phillips Curves model. Tapi nanti kita belajar lebih untuk gambarnya karena case-nya lumayan tergantung ya, case-nya beda-beda. Jadi kita gambar di soal aja untuk salah satu contoh case-nya. Jadi ini beberapa biasanya apa persamaannya yang biasa muncul. Jadi ada elastisitas, terus nanti elastisitas expected-nya, terus ada marginal, ada demand gitu-gitu. Nah, terus nanti juga ada delta delta dari inflasinya, terus dari juga output-nya gitu. Nanti kita lihat di soal langsung. Terus sama si Okun's Law. Jadi Okun's Law ini persamaan umumnya ketika unemployment sama dengan U per labor atau L min N per L di mana labor adalah labor force, terus N-nya itu employed, kalau U unemployment rate, kalau U unemployed. Nah, ini turunan dari si fungsi generalnya. Terus diturunin, akhirnya ketemulah Y min YN sama dengan min 1 kali U min UN dari si Okun's Law. Nah, terus abis itu ada long run. Jadi long run tadi ada beberapa asumsi. Pertama, factors of growth itu ada human capital atau L, terus physical capital atau K, teknologi atau A, dan natural resources. Jadi ada beberapa faktor yang input. Kalau tadi kan cenderung nggak dimasukin kan, berarti dia tadi ada yang konstan, ada yang bahkan nggak diinput gitu. Kalau sekarang di long run itu memperhatikan banyak faktor. Nah, terus yang kedua, effective atau augmented labor, itu teknologi itu di merge bersamaan dengan labor. Jadi makanya fungsi output itu sama dengan including capital, teknologi dikali labor. Terus dia cenderung constant return to scale. Jadi constant return to scale tuh nanti kalau misalnya diturunin tuh pangkatnya kan berakhir dengan 1 gitu. Nah, terus abis itu yang keempat, diminishing marginal return. Kalau diminishing marginal return, jadi setelah turunan pertama turunan 1 lebih dari 0, turunan kedua dia itu kurang dari 0, terus ini untuk capitalnya, nah untuk labor juga sama.
turunan 1 itu lebih dari 0, turunan keduanya kurang dari 0. Nah, terus ada condition di mana ketika dimasukin ketika turunan pertamanya itu limit x sama dengan 0, hasilnya itu tak hingga. Terus kalau misalnya limit x-nya sama dengan tak hingga, hasilnya 0. Nah, terus di long run itu yang paling sering keluar juga ada namanya solo growth model. Jadi nanti juga kalian gambar ini buat analisisnya. Nanti kita pelajari lebih lanjut juga di soal. Jadi gimana perubahan output akan adanya depreciation, terus growth dari penduduknya, terus perubahan teknologi itu gimana akan mempengaruhi output, capitalnya juga, terus nanti saving, investment. Nah, nanti kita akan langsung gambar sama praktekin di soalnya. Nah, ini tuh ada beberapa case, nanti bisa, misal di sini tuh S-nya increases gitu. Nah, ketika S increases, maka SY-nya itu akan naik juga, terus capital, karena SY naik, capital naik, terus outputnya juga akan naik gitu. Oke, nah kita langsung ke soal aja karena soalnya lumayan panjang-panjang ya di teorinya. Oke, nomor 1, jadi ini analisa makroekonomi jangka pendek. Jadi ini yang short-term dulu. Jadi yang A, krisis finansial di Amerika Serikat, AS pada tahun 2008 adalah pertama, peningkatan bunga pinjaman atau borrowing rate secara substansial, dan dua, penurunan tingkat kepercayaan pasar secara signifikan. Diasumsikan perekonomian tertutup dan persamaan ISLM adalah sebagai berikut. Jadi S sama dengan C, Y min T plus I, Y, R plus X ditambah G. Berarti ini yang extended, yang ada risk premium, terus LM, R sama dengan R bar. Dengan menggunakan kurva ISLM, tunjukkan dampak dari krisis tersebut pada keseimbangan perekonomian jangka pendek di Amerika Serikat pada saat itu. Terus disuruh jelasin. Jadi kita gambar dulu. Tadi berarti kan ada dua kondisi ya. Satu itu kalau misalnya bunga interest rate itu naik. Nah, kedua, confidence dari atau trust dari masyarakat itu turun. Nah, itu gimana gitu? Mempengaruhi ISLM-nya. Nah, oke. Jadi kita gambar kayak biasa si kurvanya LM, terus IS yang pertama. Nah, tadi interest rate-nya itu naik kan? Maka kalau interest rate-nya naik, LM itu akan ikut naik. Jadi dari tadi kan awal initial condition-nya ini sama ini. Sorry, ini sama ini. Terus LM-nya naik, berarti dari sini ke sini. Ini LM absen atau LM yang kedua. Berarti sekarang titiknya ada di B. A terus ke B, ya kan? Terus A ini Y awalnya di sini, terus karena ke B berarti Y-nya ke kiri. Jadi Y aksen itu ini. Ini dari B. Terus selain itu, nih, I-nya berarti kan tadi naik. Nah, I naik itu juga mengakibatkan investment itu akan turun. Nah, investment turun, terus Y itu akan turun juga. Jadi ini salah satu dampaknya. Terus abis itu bener ya tadi I-nya turun. Nah, terus sekarang kita ke confident atau trust dari masyarakat yang turun. Nah, kalau confident dari masyarakat itu turun, maka I itu akan turun. Jadi apa masyarakat tuh cenderung untuk tidak mau lagi berinvestasi gitu. Jadi akhirnya I-nya tuh turun. Nah, kalau I turun, maka yang awal tadi, yang materi awal tadi, IS tuh akan geser ke kiri. Jadi IS geser ke kiri. Jadi IS geser ke kiri, maka Y-nya itu akan turun. Jadi IS ini geser ke kiri. Jadi akhirnya sekarang titik keseimbangan di titik C. Di sini. Dari B terus ke C. Gitu kan. Nah, akhirnya Y-nya tuh dari Y aksen akhirnya turun lagi ke Y2 aksen. Gitu. Jadi kesimpulannya ketika ada
dua hal ini terjadi di Amerika Serikat itu, maka output itu akan turun, terus interest rate-nya itu naik. Karena kan interest rate-nya naik di sini ya. Tapi output-nya tambah turun sampai Y2 aksen. Tuh. Oke. Terus B. Sebagai upaya pemulihan, pemerintah Amerika Serikat menerapkan campuran kebijakan moneter, fiskal, dan finansial. Dari segi kebijakan moneter, Bank Sentral menurunkan policy rate. Sayangnya, efektivitas kebijakan tersebut dibatasi oleh tingkat bunga yang sudah sangat rendah. Oke, udah zero lower bound. Akibatnya, penurunan policy rate tidak bisa menyelamatkan perekonomian dari resesi. Selain itu, Bank Sentral juga menjalankan kebijakan moneter unkonvensional untuk menurunkan risk premium atau X. Sementara itu, di ranah fiskal, pemerintah berusaha menaikkan permintaan dengan menurunkan pajak dan meningkatkan belanja pemerintah. Kedua kebijakan ini ditengarai berhasil memperbaiki kondisi perekonomian namun tidak mampu mengembalikannya ke kondisi semula. Secara cermat gambarkan dampak kebijakan dan situasi di atas dengan menggunakan kurva ISLM. Oke, sebenarnya tadi udah gue jelasin di materi ada, jadi ini kan mixed policy ya, jadi nggak fiskal atau nggak moneter aja, tapi keduanya, biar nggak ada liquidity trap gitu, biar ratingnya juga nggak turun gitu, jadi akhirnya mixed policy. Jadi tadi itu risk premiumnya tuh turun. Nah, pertama, kita udah nggak mungkin nurunin interest rate. Kenapa? Karena dia udah zero lower bound. Jadi LM udah pasti konstan. Jadi LM udah konstan. LM udah nggak bisa diapa-apain. Jadi yang bisa dilakukan tadi adalah uh, yang berhubungan sama IS gitu. Pertama ada risk premiumnya itu diturunin. Nah, risk premium diturunin, maka investment akan naik. Nah, investment akan naik, IS itu akan geser ke kanan. Jadi dari IS1 terus dia ke IS2. Maka Y itu akan naik dari Y1 ke Y2. Terus begitu juga bisa kalau government spending berarti government spendingnya dinaikin. Maka IS akan geser ke kanan lagi. Y akan juga naik gitu. Nah, terus bisa juga tadi pemerintah itu melakukan tax-nya diturunin. Kalau tax diturunin, maka konsumsi akan naik, terus IS-nya akan geser ke kanan, terus Y akan naik. Nah, di sini berarti dari semua yang dilakukan pemerintah ini, itu output itu akan bisa naik terus gitu. Tapi ingat, karena tadi ada zero lower bound juga, jadi naiknya itu nggak sampai ke titik YN atau Y naturalnya. Jadi nggak bisa ke sampai titik semula. Jadi kalau misal digambar nih, ditambahin gambar lagi, sebenarnya misal YN tuh ada di sini gitu ya. Jadi kalian nggak bisa naikin sampai ke YN ini, ya udah mentok misal Y3 atau sampai Y4 gitu udah gitu. Jadi nggak bisa naik sampai ke titik semula, tapi setidaknya outputnya itu tetap ada kenaikan gitu, nggak stuck di Y2 atau Y1 gitu, tapi naik terus, tapi nggak sampai ke titik semula gitu. Oke, nah sekarang yang C. Berkaitan dengan kebijakan finansial, kebijakan yang dianggap penting saat itu adalah yang ditargetkan untuk menurunkan tingkat leverage dari perbankan. Terus jelaskan mengapa tingkat leverage perbankan yang tinggi dianggap tidak baik bagi perekonomian. Jelaskan pula bagaimana leverage perbankan yang tinggi telah berkontribusi pada tingkat keparahan krisis finansial 2008. Oke. Nah, sebelumnya, jadi ini fokusnya ke kenapa sih gitu nurunin leverage dari perbankan itu malah eh, jadi kan dia tuh nargetin tingkat leverage dari perbankan tuh turun. Nah, tapi kenapa tingkat leverage perbankan sorry. Jadi dia nargetin tingkat leverage itu turun. Nah, kenapa turun? Karena tingkat leverage yang tinggi itu dianggap nggak baik gitu dalam perekonomian. Oke, jadi sebelumnya leverage itu adalah kalian beli aset tapi dengan utang gitu, daripada dengan kayak uang kalian sendiri atau ekuitas atau modal yang kalian miliki gitu. Jadi kayak misal perusahaan mungkin kan kalau ngumpulin modal itu lebih lama ya, tapi kita udah butuh gitu. Jadi akhirnya ya udah
kalian utang biar cepat dapat barang itu, aset itu gitu. Karena perusahaan ini butuh tuh aset itu gitu untuk mengembangkan perusahaan. Ya udah akhirnya utang gitu. Nah, makanya sebenarnya tingkat leverage yang tinggi itu nggak bagus karena kan berarti akan memperbanyak utang kan di suatu negara itu gitu. Jadi makanya tujuannya adalah pengen menurunkan si tingkat leverage itu. Oke, nah terus ada case juga di tahun 2008 di mana ada krisis finansial yang berhubungan sama leverage ini. Nah, kita disuruh ngejelasin bagaimana leverage perbankan yang tinggi itu telah berkontribusi pada tingkat keparahan krisis finansial 2008. Nah, krisis finansial 2008 ini tuh lebih ke kredit aset rumah. Jadi di 2008 itu kredit itu lebih mudah, nggak sesusah sekarang. Jadi benar-benar orang-orang tuh berbondong-bondong karena kreditnya mudah gitu ya. Jadi ada kelonggaran dari bank untuk kredit. Jadi akhirnya orang-orang tuh beli rumah, yang pengen beli rumah tuh banyak gitu dengan utang dari bank-bank itu tadi gitu. Jadi akhirnya tingkat leverage itu tinggi. Nah, karena supply dari apa ya, kan ada supply rumah, nah demand demand dari masyarakat berarti tinggi dong. Jadi karena semua orang pada pengen beli rumah karena ngelihat kredit ke bank mudah gitu. Akhirnya demand yang tinggi ini dimanfaatkan dengan kenaikan harga rumah gitu. Karena kan ketika orang-orang pengen semuanya, jadi akhirnya lama kelamaan harga rumah itu naik terus, naik terus, naik terus kan. Akhirnya price dari perumahan itu pecah gitu. Karena terus naik terus naik. Nah, ketika price dari perumahan pecah itu kan jadinya kayak eh, apa ya, kelebihan supply juga kan. Jadi orang-orang akhirnya pengen jual rumahnya juga karena oh, orang-orang mau kok beli perumahan yang tinggi-tinggi ini karena kredit mudah gitu. Akhirnya supply-nya kebanyakan. Nah, supply yang banyak itu mengakibatkan akhirnya kan semakin berkompetisi kan. Akhirnya supply yang kebanyakan itu mengakibatkan harga rumah itu akhirnya turun lagi gitu. Jadi ini juga turun, jadi dari naik, pecah, akhirnya turun lagi karena ya udah kebanyakan yang jual, terus udah semakin mahal, jadi nggak ada yang beli lagi. Akhirnya ya udah diturunin lagi. Akhirnya harga rumah pada turun lagi. Nah, harga rumah turun lagi itu mengakibatkan mortgage-nya ini atau surat berharganya ini pasti juga akan turun. Oke. Terus abis itu akhirnya ada yang namanya underwater asset. Underwater asset tuh aset tuh udah nggak ada harganya lah istilahnya. Yang awalnya dia beli 200 juta, akhirnya terpaksa harus dijual rendah banget gitu. Setengahnya 100 juta bahkan kurang dari itu, akhirnya underwater asset. Akhirnya banyak yang fire sales atau ya udah dijual aja, atau kalau misalnya bank itu dia kalau misalnya rumah-rumah yang dilelang itu akhirnya ya udah dijual dengan harga yang murah, akhirnya harga rumah itu semakin turun gitu. Jadi harga udah parah banget lah istilahnya, akhirnya turun. Nah, makanya terjadi krisis kan. Nah, karena hal itu bank tuh juga jadi kelabakan kan. Jadi kayak orang-orang tuh juga nggak ngebayar kreditnya itu gitu kan, karena juga harga rumah juga semakin turun, akhirnya trust dari masyarakat itu juga akan berkurang. Terus akhirnya si bank itu uh, akhirnya kredit macet kan, masyarakat udah nggak percaya bla bla bla, akhirnya bank itu udah nggak bisa gitu untuk ngasih kredit lagi gitu, udah kehabisan lah duit dan lain-lain karena kredit macet tadi juga. Nah, terus harga rumah juga udah turun, jadi kalau mau dilelang pun harga rumah juga udah nggak ada harganya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah banknya bangkrut gitu. Jadi ini soalnya teori, jadi nanti kalian tuh jelasin, pokoknya ada keyword-keyword ini, kalian gimana kalian bikin kata-katanya itu bisa nyambung lah, tapi pokoknya intinya seperti itu. Jadi tapi nanti kalian jangan bikin yang alur kayak gini, kalian bikin paragraf yang bagus, yang nyambung, penting dan yang benar itu yang ada keyword-keyword yang gue sebutin tadi. Pokoknya selagi ada keyword ya berarti benar gitu. Nggak usah yang terlalu panjang, karena kalau panjang tapi nggak ada keywordnya juga salah gitu. Oke, nah terus nomor 2. Nah mungkin dari sejauh ini ada yang mau tanyain nggak? Kalau mau tanya kayak 10%. Langsung tanya aja nggak apa guys. Oh ya, Kak, sebenarnya. Oke, lanjut ya. Oh,
Jadi Oh, nomor listener. dua ada analisa makroekonomi jangka menengah. Nah, tadi kan short run. Nah, sekarang yang medium gitu. Nah, terus di sini ada negara, namanya negara Pinea, saat ini sedang berada dalam resesi. Nah, ini udah tadi juga gue jelasin di materi. Jadi, di sini ada resesi akibat pandemi COVID-19. Terus pasar barang dan jasa ini mengalami kontraksi besar-besaran karena penurunan permintaan, ya kan? Karena konsumsinya semakin kurang. Dan perekonomian pun kini beroperasi di bawah kapasitas normalnya atau natural level atau full employment. Dengan menggunakan kurva ISLMPC, tunjukkan dampak pandemi terhadap tingkat output dan inflasi di PINEA itu. Oke, jadi ada resesi di sini. Berarti konsumsi kan berkurang juga ya, demand-nya berkurang gitu. Berarti gimana kurvanya? Nah, tadi demand-nya tuh berkurang. Kalau demand berkurang, berarti kan ke konsumen ya, lebih tepatnya. Berarti IS-nya itu akan kurang juga, maka geser ke kiri. Jadi dari sini, ini titik awalnya, ini titik equilibrium, terus dia demand berkurang, jadi geser ke kiri. Jadi akhirnya IS-nya baru equilibriumnya di sini. Sehingga outputnya yang awalnya di sini berkurang, dari sini, geser ke kiri, jadi berkurang. Oke, nah terus Y-nya berarti turun kan? Terus berarti kita bisa turunin dia ke Phillips curve. Ini titik awalnya, si YN-nya, terus dia berkurang, jadi geser ke sini. Jadi akhirnya, ini kan inflasinya yang kalau natural kan inflasinya nol ya di sini. Nah, karena dia turun, akhirnya delta inflasinya tuh jadi di bawah nol. Jadi di sini nih, minus di sini. Jadi akhirnya ada sebutannya bukan deflasi, sorry. Tapi lebih ke perubahan inflasi, penurunan perubahan inflasi. Oke. Jadi Y-nya turun, terus ada penurunan perubahan inflasi karena ada deflationary gap dari sini, terus dia ke sini gitu. Nah, ini kalian bikin kalimat. Jadi setelah bikin dua graph ini, kalian bikin di sebelahnya atau di bawahnya kayak karena demand turun, maka IS akan geser ke kiri, terus mengakibatkan output akan turun, dan timbullah deflationary gap yang bisa menurunkan perubahan inflasi dari yang Phillips curve-nya gitu. Terus sekarang yang B, andaikan pemerintah berupaya memulihkan kondisi perekonomian dengan menurunkan tingkat bunga atau policy rate. Jadi I-nya, interest rate-nya tuh turun. Dengan menggunakan kurva ISLMPC, tunjukkan bagaimana kebijakan tersebut akan mengembalikan perekonomian ke kondisi full employment. Oke. Nah, di sini berarti si uh, si B ini tuh pemerintah tuh pengen nurunin tingkat bunga atau policy rate. Nah, tapi di sini kan dia udah apa ya, udah si uh, zero lower bound itu ya. Jadi akhirnya dia tuh stucknya di sini nih. Jadi di sini ini yang bisa diturunin sampai sini, terus akhirnya dia bisa ke udah nggak bisa interest rate kan, akhirnya dia ke money supply-nya geser ke kanan. Jadi money supply yang awal ke money supply yang accent ini gitu. Jadi si interest rate itu sampai sini aja, sampai yang dilimitasi, terus habis itu dia ganti ke kebijakan yang naikin money supply-nya dari sini ke money supply yang accent. Jadi M-nya akhirnya geser dari sini ke M yang baru, M2, geser ke kanan. Terus terkait dengan poin B, dugalah apa yang akan terjadi pada output dan inflasi akibat efektivitas dari kebijakan penurunan tingkat bunga di atas dibatasi oleh tingkat bunga yang sudah mendekati nol atau zero lower bound, sehingga kebijakan tersebut tidak mampu mengembalikan perekonomian ke tingkat full employment. Jelaskan dengan kurva ISLMPC. Nah, di sini berarti tadi eh,
si R, si interest rate itu kita turuninnya cuma di limit ini. Jadi yang LM ini terus kita turunin sampai limit ini kan. Udah nggak bisa sampai bawah lagi, nggak bisa. Jadi udah di limit sampai ini aja gitu. Nah, jadi tadi ini yang dari A itu kan IS-nya dia ada dua ini, terus diturunin lagi LM-nya turun tapi sampai limit aja. Kayak. Nah, terus kalau misalnya di Phillips curve berarti di sini ada YN, terus si Y aksen, sama ada Y dua aksen di sini. Nah, berarti kalau kita gambarin si zero lower bound itu nggak bisa menurunkan suku bunga di bawah limitasi LM, jadi udah nggak bisa lagi di bawah ini. Terus abis itu Y itu tetap bisa turun, eh, kok Y itu tetap bisa naik, tapi nggak bisa sampai balik ke titik awal. Jadi kayak dari tadi kan dari sini terus dia karena pandemi dia geser ke sini, tapi karena lower bound, jadi LM-nya cuma bisa turun sampai sini, jadi akhirnya Y-nya tuh balik laginya di sini, nggak bisa sampai sini. Jadi geser ke kanannya cuma sampai tengah-tengah gitu. Jadi tapi tetap bisa naik kan daripada yang waktu resesi gitu. Jadi akhirnya Y-nya tetap bisa naik, tapi nggak sampai awalnya, nggak sampai Y potensial gitu. Terus ada, ini bukan deflasi ya, ada penurunan perubahan inflasi. Ya. Oke. Terus kita ke tiga, analisa makroekonomi jangka panjang. Dalam sebuah ekonomi terdapat fungsi produksi yang menggunakan capital atau K, terus tenaga kerja N, dan teknologi A sebagai berikut. Jadi fungsinya adalah Y sama dengan F, di mana fungsinya itu terdiri dari capital, teknologi, terus tenaga kerja. Terus alfanya itu 0,5. Jadi fungsinya K pangkat alfa dikali AN pangkat 1 min alfa. Berarti pangkat 1 kurangi 0,5 pangkat 0,5. Apakah fungsi produksi bersifat constant return to scale? Ini kayak di matek ya. Jadi kalian tinggal ambil dari fungsi ini, kalian masukin unsur apapun ke dalam situ. Gue biasanya masukin segitiga. Jadi di depan variabelnya, jadi misalnya Y sama dengan segitiga K, terus kalian kurung pangkat 0,5, terus abis itu segitiga AN kurung pangkat 0,5, terus semua berarti kan semua dipangkatin kan, segitiga pangkat 0,5, K pangkat 0,5, segitiga pangkat 0,5, A pangkat 0, AN pangkat 0,5, bisa langsung di sini giniin aja, biar balik ke bentuk awal. Terus habis itu, ini segitiganya kan sama ya, perkalian kalau variabelnya sama, kita bisa tambahin nih pangkatnya gitu. Jadi A pangkat 0,5 tambah 0,5 jadi A pangkat 1. Terus K pangkat 0,5 sama AN pangkat 0,5 kita tulis lagi, berarti dia balik lagi ke fungsi Y, ya kan? Berarti segitiga pangkat 1 dikali Y. Nah, berarti kita lihat pangkatnya di segitiga ini pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1 berarti dia constant return to scale. Tapi kalau ini pangkatnya ini tuh kurang dari 1, berarti dia tuh decreasing return to scale. Kalau pangkatnya dia lebih dari 1, berarti dia increasing return to scale gitu. Terus yang B, jelaskan dan hitunglah apa yang dimaksud dengan efektif labor, temukan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi produksi per efektif labor. Jadi efektif labor itu jumlah labor dikali sama teknologi. Jadi maksudnya dengan adanya teknologi dan labor di perusahaan itu tuh berapa keefektivitasan yang bisa dihasilkan atau bisa dibilang juga produktivitas ya. Jadi kayak gimana seberapa besar itu membantu perusahaan itu gitu bisa achieve lebih besar sebesar apa gitu. Nah, itu namanya efektif labor. Terus temukan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi produksi per efektif labor. Berarti fungsi produksi per efektif labor. Kan tadi produksi itu Y. Nah, efektif labor itu jumlah labor N dikali sama teknologinya A. Y per AN. Terus kita tahu tadi nih fungsi Y-nya itu udah diketahui nih. Berarti kita tinggal tulis aja tuh
K pangkat 0,5 kali AN pangkat 0,5 per AN. Nah, terus kita bisa operasiin kan di sini berarti ini pangkat satu kalau dibagi yang atas dibagi sama yang bawah, jadinya kan sebenarnya AN pangkat 0,5 kan. Pangkat min 0,5 biar plus jadi kita taruh bawah jadi AN pangkat 0,5. Terus ini tinggal K pangkat 0,5 per AN pangkat 0,5. Terus Y per AN sama dengan K pangkat 0,5 per AN pangkat 0,5. Nah, ini bisa kita kurung kayak gini, terus semuanya pangkat 0,5. Biar mudah, jadi Y per AN ini bisa diibaratin dengan Y kecil, itu, terus K per AN itu dengan K kecil. Nah, berarti ini kan kalau kita tulis berarti tadi itu ini pangkat 0,5 kan. Nah, pangkat 0,5 itu bisa ditulis sebagai akar. Jadi bisa ditulis dengan akar capital. Jadi Y kecil itu sama dengan akar dari K kecil. Tuh, ini jadi fungsinya. Fungsi output per effective labor. Oke, sekarang ke B3. Berapa nilai saving rate pada B2? Apakah terdapat decreasing return pada capital? Nah, berarti kita bisa sama kayak tadi, tapi kita pakai fungsi yang udah kita temuin ini. Jadi, Y sama dengan akar K, gitu kan. Berarti kita taruh segitiga kali K, berarti akar segitiga kali K, berarti kita akarin segitiganya dikali akar K. Segitiga kalau diakarin jadi segitiga pangkat setengah, akar K itu balik lagi ke Y kan. Ini yang sama dengan Y. Jadi kalau pangkatnya kurang dari 1, tadi berarti dia decreasing return to scale. Berarti betul bahwa capital itu mengalami decreasing return to scale atau DRS. Tuh. Nah, terus yang ketiga, berapa nilai saving rate pada steady state level? Oke. Di sini itu kita bisa nah, kita pakai delta K sama dengan SY min depresiasi ditambah sama labor-nya, terus abis itu growth-nya, N plus G-nya, terus dikali sama si capital. Terus sama dengan 0. Nah, kita bisa masukin dia, berarti di sini kan tadi si Y itu sama dengan akar K kan. Jadi kita bisa ubah dia, ini kita turunin jadi akar K sama S kali akar K sama dengan S ditambah N plus G kali K gitu. Nah, terus dari sini itu kita bisa pindah ruasin. Jadi ini K, ini taruh sini, jadi K per akar K, terus S ini taruh sini, jadi S per depresiasinya plus N plus G. Tuh. Jadi ini K steady state-nya itu buat ngilangin si akar K. Jadi kan ini berarti K per K pangkat 0,5 kan. Ini bisa K pangkat 0,5. Kalau 1 di K pangkat 1 per K pangkat 0,5, jadinya tinggal K pangkat 0,5. Nah, ini kan K pangkat 0,5 tuh buat ngilangin 0,5 pangkatnya, itu kita pangkatin dua-duanya kan. Berarti kita pangkat 2 si ini, kita juga pangkat yang 2 yang sebelahnya. Gitu. Jadi K steady state itu sama dengan S per N plus depresiasi, terus plus G. Tuh. Nah, ini steady state dari K-nya. K steady state gitu. Terus habis itu yang keempat, jika saving rate 30%. Oke, diketahui saving rate-nya 30%. Terus tingkat depresiasi 10%. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja 4%, tingkat pertumbuhan teknologi 6% per tahun. Temukan nilai capital per effective labor, output per effective labor, investasi per effective labor, dan konsumsi per effective labor. Nah, kita udah nemu tadi rumusnya
yang capital ini, yang capital steady state, berarti tinggal kita masukin dia saving rate-nya 0,3, terus pertumbuhan si labor-nya, terus depresiasi, terus pertumbuhan teknologinya, kita masukin semua, terus dipangkat 2. Jadinya 1,5 dipangkatin 2, jadi 2,25. Terus output tadi kan akar dari capital kan, capital per effective labor, ini berarti capital per effective labor-nya. Terus Y-nya ini akar dari capital, jadi akar dari 2,25 ini jadi 1,5. Terus abis itu investment sama dengan saving itu dia saving rate dikali sama outputnya. Jadi 0,3 yang udah diketahui di soal dikali sama outputnya yang 1,5. Jadinya 0,45. Nah, konsumsinya berarti Y dikurangi sama S. Jadi 1,5 dikurangi sama 0,45. Jadinya eh, berapa tuh? Oke, salah ngitung gue. Bentar. 1,05. Benar. Tapi kayak 4. Nah, udah. Dan nih ketemu, ini yang B. Sekarang yang C. Ilustrasikan jawaban pada poin B4 dengan menggunakan grafik. Jelaskan apa yang terjadi pada pertumbuhan output jika nilai capital per effective labor lebih kecil dan lebih besar daripada capital per effective labor pada kondisi steady state level. Ini yang C. Nah, jadi kayak tadi capital per effective labor itu lebih kecil dari steady state, terus capital karena dari itu, jadi kan tadi kondisinya adalah capital per effective labor-nya itu dia lebih kecil tuh dari steady state. Nah, kalau capital effective labor lebih kecil dari steady state, itu tuh dia masih bisa meningkat selagi nilai savingnya itu lebih besar dari nilai depresiasi, terus pertumbuhan dari labor, terus pertumbuhan dari teknologi gitu. Jadi pokoknya selagi saving itu lebih gede dari si tiga hal tadi, yang ini, tiga hal tadi ini, maka dia itu capital per effective labor-nya tuh masih bisa naik. Jadi kalau kita gambarin, ini K, ini Y, terus ini production biasa, ini dia titik awalnya kan di sini ya, di capital 1 ini. Nah, steady state-nya tuh di sini. Nah, dia itu akan tetap bisa mencapai titik steady state, tetap bisa naik, pokoknya tetap bisa naik selagi tadi saving itu syaratnya saving lebih besar daripada tiga nilai ini. Jadi capitalnya tetap bisa naik ke steady state sebesar 2,25. Terus untuk mencapai konsumsi sebesar 1,05 tuh. Jadi ini investmentnya 0,45. Jadi dia terus dari titik awalnya yang nggak steady state ini, terus dia terus naik sampai di titik steady state gitu. Terus sekarang yang D, jelaskan efek dari saving rate yang mengalami peningkatan pada pertumbuhan output di jangka panjang. Apakah saving rate berpengaruh pada pertumbuhan di jangka panjang? Apa yang bisa Anda simpulkan dari kondisi ini? Oke, berarti ini theoretical ya. Terus disuruh gambar grafnya. Jadi, di short run itu nggak bisa berpengaruh, tapi di long run itu bisa berpengaruh. Jadi ketika interest rate naik, maka steady state itu juga akan naik. Jadi output steady state itu akan naik, terus capital per labor-nya juga akan naik, tapi yaitu di long run aja. Jadi si saving rate itu bisa naikin interest rate, terus mengakibatkan steady state-nya itu bisa akan tetap naik, tapi di long run. Kalau misalnya uh, di di short run itu belum bisa. Tapi by the time si G growth-nya itu akan naik, K per L itu akan ke titik baru dan achieve balance growth path. Jadi akhirnya
dari waktu ke waktu itu akhirnya dia juga ke titik baru. Jadi nggak di titik lama, terus akhirnya dia akan mencapai yang namanya balance growth path gitu. Jadi kalau digambarin dia sebenarnya hampir sama kayak tadi ya. Jadi dari si K1 ini dia itu akan tetap bisa naik ke K2. Jadi menemukan uh, Y2 ini kan Y1 yang steady state, dia itu akan tetap bisa naik sampai ke K2, Y2, dan seterusnya gitu ya, sampai si balance itu. Tapi ya itu, dia di long run. Atau bisa juga kalau misalnya digambarin sama uh, ini yang by the time, jadi dia awalnya kayak cuma, kalau biasa kan dia kayak gini aja. Nah, karena ada kenaikan tadi, dia bisa naik nih, sini, gitu. Jadi dia bisa tetap mengalami kenaikan, gitu. Oke, terus, nah, ini lebih ke pasar finansial atau kayak saham, jadi kayak perhitungan-perhitungan obligasi gitu-gitu. Jadi ini lebih lumayan ngitung ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini itu ditanyain karena adanya equity premium, maka imbal hasil atau return yang didapatkan dari investasi di surat utang itu akan sama dengan imbal hasil saham. Benarkah pernyataan tersebut? Apakah benar gitu ya? Terus jelaskan dengan merujuk pada kondisi equilibrium pada investasi surat utang dan saham. Nah, itu berarti jawabannya adalah salah. Udah pasti salah sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian tahu kan berarti kalau equity premium tuh kayak penambahan ya. Jadi kalau saham itu pasti akan lebih besar gitu nilainya. Jadi kayak orang itu akan berespektasi atau expected return dari saham itu akan lebih besar. Jadi nggak sama gitu dengan surat utang. Jadi sebenarnya udah pasti salah. Nah, kalau misalnya di gambarin di equilibrium, jadi di sini itu kan dividennya, dividen T+1, terus dari si surat berharga atau obligasi gitu-gitu, terus ditambah sama yang diterima dari saham di tahun setelahnya dibagi sama di tahun awal itu ditambah dengan 1 ditambah di tahun itu ditambah sama equity premiumnya atau X gitu. Jadi ini return obligasinya terus ditambah X. Nah, itu sebenarnya dia itu nggak sama dengan gitu. Jadi maksudnya dia nggak hasilnya nggak sama, tapi tetap lebih besar di nilai sahamnya gitu. Jadi karena orang-orang pasti expected return-nya itu akan tetap lebih gede si saham gitu. Intinya kayak gitu. Nah, terus sekarang yang B, investor memiliki saham MKRO pada harga 6.581,48 di tahun ini. Oke, jadi itu harganya. Terus perusahaan tersebut diprediksi membagikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham di tahun depan. Jika tingkat suku bunga adalah 3,5% per tahun dan tingkat suku bunga pinjaman atau borrowing rate adalah 8% per tahun. Hitung ekspektasi harga saham MKRO di tahun depan. Oke, jadi ini current price-nya adalah 6.581,48, dividennya Rp100 per share atau per lembarnya, interest rate-nya 3,5%, borrowing rate adalah 8%. Nah, untuk ngitung si premium, yang equity premiumnya dia, itu bisa di X sama dengan si borrowing rate dikurangi sama interest rate. Jadi 8% dikurangi 3,5%, jadi equity premiumnya 4,5% atau 0,045. Nah, kita tadi udah rumus equilibriumnya adalah dividennya, terus ditambah sama si QT plus satunya yang belum kita ketahui, yang jadi tanda tanya ya. Jadi di tahun depannya itu harganya berapa, terus habis itu sama dengan 1 ditambah interest rate dia ditambah risk equity premium. Nah,
Berarti kita tinggal masukin aja dividennya 100, ini yang belum diketahui untuk harga tahun depan. Terus untuk current price-nya dia 6.581,48. Terus ini 1, interest rate-nya 0,35, equity premium-nya 0,045. Udah tinggal dimasukin, kita hitung. Jadi ini hasilnya 1,08 dikali sama 6.581,48 dikurangi sama 100. Berarti harga untuk tahun depan sahamnya adalah 7.007,998 gitu. Oke, jadi harga expected untuk tahun depan adalah 7.007,998. Nah, sekarang yang C. Jika investor mengharapkan harga saham MKRO di tahun depan naik menjadi 6.954,57 dan Bank Sentral memutuskan untuk tidak mengubah tingkat suku bunga sebesar 3,5% per tahun, hitunglah equity premium saham MKRO berapa banyak perubahan premi di dalam basis point. Oke, jadi berarti expected price untuk T plus satunya itu dia 6.581,48 diharapkannya. Terus dividennya tetap 100 per 1 ditambah interest rate-nya tetap 0,035, terus ditambah si risk premiumnya kita belum tahu, terus ditambah sama ini dia harga tahun depannya diekspektasikan 6.954,97 per 1 ditambah interest rate-nya 0,035 ditambah X. Nah, ini harga awalnya itu berarti kita ini kan udah sama ya penyebutnya. Jadi kita tinggal tambah yang atas, jadinya 7.054,97, penyebutnya sama, tulis 1 kali, 1.035 ditambah X. Terus untuk dapat X ini berarti kita bisa kaliin dia ini dikali ini, terus hasilnya 6.811,83 ditambah 6.581,48 X sama dengan 7.054,97. Terus kita bisa dapat X dengan ngurangin ya 7.054,97 dikurangi 6.811,83, terus hasilnya dibagi 6.581,48. Nah, ini hasilnya 243,1382 dibagi 6.581,48 jadinya 0,0389, atau kalau dijadiin persentase jadi 3,89%. Nah, awalnya premiumnya adalah 4,5% kan, kita tadi udah hitung di B. Nah, turun jadi 3,69%. Nah, kita kan harus jadiin basis point. Berarti kita hitung nih, ini tuh perbedaannya berapa. Nah, perbedaannya tuh 0,81 poin. Berarti berapa basis point? Tinggal kalian kali dia 100, jadi perbedaan. Jadi sekarang risk premiumnya adalah 81 basis point gitu. Terus ini yang D, yang terakhir, Budi memenangkan door prize sebesar 1 juta dari Bank BNI. Terus untuk memastikan Budi tetap menjadi nasabah setianya setidaknya hingga tahun depan, Bank BNI baru akan mentransfer hadiah tersebut ke rekeningnya tahun depan. Mengetahui hal tersebut, Wati menawarkan Budi uang tunai sebesar 500.000 hari ini sebagai imbalannya tahun depan. Setelah menerima dana door prize dari BNI, Budi diharuskan mentransfer uang ke Wati sebanyak 600.000. Budi menolak tawaran tersebut dan meminta Wati untuk menaikkan tawaran uang tunainya untuk mengurangi jumlah yang ditransfer di tahun depan. Andaikan tingkat bunga 6% per tahun, jelaskan secara matematis mengapa Budi menolak tawaran tersebut. Oke, berarti kita kan harus ngebandingin ya. Di sini ada 2 opportunity untuk Budi. Jadi menerima yang Bank BNI itu door prize 1 juta, tapi di tahun depan. Atau yang si Wati ini, dia menawarkan 500.000 hari ini. Tapi si Budi diharuskan mentransfer uang ke Wati sebanyak 600.000 gitu. Nah, itu berarti gimana gitu kan. Terus mengurangi jumlah yang ditransfer di tahun depan. Andaikan tingkat bunga itu 6% per tahun. Oke. Jadi present value dari yang BNI itu 1 juta, ya kan, karena 1 juta ya. Terus di per 1 ditambah bunganya 0,06
Jadi dia 943.396,23. Sedangkan kalau dari Wati itu berarti 500.000 ditambah 400.000 per 1,06. Jadinya 877 karena interest rate-nya sama ya, 877.358,5. Jadi kalau kita hitung-hitung present value-nya lebih gede dari BNI. Jadi ya pilihan Budi itu bener atau rasional gitu untuk milih BNI daripada uh, penawaran dari Wati karena nilai present value-nya lebih besar dari BNI gitu. Nah kalau kalian tanya kayak uh, ini tuh dia apa namanya 400 ribunya tuh dari mana ya? Itu dari kan ini udah dipakai ya 100.000. Jadi mengetahui hal tersebut, ini menawarkan Budi uang tunai sebesar 500.000 hari ini. Sebagai imbalannya, tahun depan, setelah menerima dana plus dari BNI, Budi diharuskan mentransfer uang ke Wati sebanyak 600.000. Berarti kan dikurangi kan 500.000 itu biar bisa 600.000, jadi dikurangin sama 100.000 gitu. Jadi kayak tinggal 400.000 sebenarnya gitu. Jadi akhirnya 500 ditambah sama 400.000 per 1,06 gitu. Jadi hasilnya tinggal 877.358,5. Jadi tetap besar si BNI daripada penawaran dari Wati gitu. Oke, itu buat materi sama latihan soal makroekonomi 1 untuk UTS. Oke, mungkin sekian dari gue. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau mau ada yang ditanyain boleh. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung unmute atau lewat chat. Oh ya, ini berarti nanti aku kirim materinya ke Aksa ya, Sa? Dikirim nggak? Iya, Apa? iya betul Kak. Nanti bisa kirim ke aku. Oke. Oke. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas kali ya? Mungkin sudah jelas. Ya baik, mungkin Oke, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kalau misalnya memang belum kepikiran ya bisa ditanyakan boleh. kemudian ke Kak Betty gitu ya. eh Boleh, boleh. ya baik.